Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga sering disebut sebagai kota pendidikan karena banyak sekali lembaga baik sekolah maupun perguruan tinggi. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang masih mempunyai angka pengangguran yang tinggi. Di samping karena sumber daya manusia yang kurang berkualitas, juga karena pendidikan kita masih banyak dari pendidikan umum dan masih sedikit yang berminat pada pendidikan kejuruan dan keahlian yang sebenarnya sudah dipersiapkan sebagai tenaga siap pakai. Kondisi yang demikian ini merupakan salah satu sebab yang dapat menciptakan banyaknya pengangguran. Untuk memperkecil dampak negatif dari kondisi tersebut, pemerintah mulai menggalakkan pendidikan kejuruan dan keahlian. Salah satunya adalah pendidikan kejuruan seperti yang dimiliki Poltekkes BSI Yogyakarta, yaitu D3 Farmasi, D3 Preka Medis dan Informasi Kesehatan, serta D1 Teknologi Transfusi Darah. Ketiga program studi ini, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, benar-benar dibutuhkan baik di sektor pemerintahan maupun swasta. Pada awal berdirinya tahun 2004, Poltekkes Bakti Setia Indonesia mempunyai mahasiswa yang kurang memadai. Namun seiring dengan perkembangan pemahaman terhadap pentingnya tenaga kesehatan tingkat menengah di bidang farmasi, Preka Medis, dan informasi kesehatan serta transfusi darah, dan didukung semakin lengkapnya sarana-prasarana, fasilitas yang dimiliki, serta dikelola oleh sumber daya manusia yang handal dan berkompeten di bidangnya, maka jumlah mahasiswa mengalami peningkatan yang pesat. Program studi Politeknik Kesehatan Bakti Setia Indonesia antara lain, program D3 Farmasi, mencetak tenaga profesional ahli media farmasi yang berkompeten di bidangnya. Tidak hanya mampu meracik obat, mengelola obat, namun juga dapat memberikan pelayanan informasi di bidang obat kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu juga mampu sebagai pelaksana produksi di industri farmasi. Program D3 Preka Medis dan Informasi Kesehatan mencetak tenaga profesional ahli media preka medis dan informasi kesehatan yang mampu mengelola reka medis atau informasi kesehatan pasien secara baik dan benar, sesuai standar, sehingga bisa menghasilkan informasi yang berguna untuk mengambil kebijakan dan keputusan dalam bidang kesehatan, baik di tingkat rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lainnya. Program D1 Teknologi Transfusi Darah mencetak tenaga terampil ahli pratama transfusi darah yang mampu dalam pengambilan darah donor serta mampu mengidentifikasi jenis darah yang berkualitas sehingga aman ditransfusikan ke pasien. Jadi untuk keperluan seluruh Indonesia, program teknologi transfusi darah masih sangat dibutuhkan karena banyaknya ancaman-ancaman terhadap penyakit-penyakit darah maupun penyakit infeksi yang menyerang anak-anak maupun orang tua dalam bentuk demam berdarah dan sejenisnya di seluruh Indonesia. Padahal tenaga teknologi transfusi darah sangat kurang, sehingga tentu program ini akan menjadi program primadona banyaknya lamaran dari berbagai kabupaten di seluruh Indonesia.